Dari mahasiswa ISTB, boleh bagi-bagi nih prospek pengalamannya. Boleh. Latar belakang usaha Cici itu mulainya dari mana sih? Mulai dari suami saya, namanya Edi kan. Jadi kan dia hobi audio mobil. Jadi akhirnya dia mulai dulu start audio mobil, tapi dari small business sebenarnya, dari toko kecil. Kita mulai dari kios kecil. Jadi kita hanya kios cuma besarnya 2,5 kali 2,5 meter. Jatuh bangun gitu. Sampai sekarang sih ya masih terus mau usaha. Modal awalnya pertama kan hobi. Jadi si Edi itu kan hobi. Kebetulan saya kan basicnya dudukan di Atma Jaya marketing. Jadi akhirnya setelah kerja dari kantor, saya bantuin di pemasarannya. Untuk ke marketingnya, si Edi yang ngurusin untuk handle technical supportnya. Nilai apa sih yang ada dari perusahaan yang Cici ciptakan sih untuk konsumen Cici itu mau memakai jasa pelayanan di sini? Jadi pada dasarnya yang kita pertama cari adalah produknya. Produknya harus cari yang berkualitas. Yang kedua adalah masalah servis. Atau servisnya itu harus bagus. Karena jadi kalau customer datang misalnya untuk setting atau untuk apa produk, nah kita udah harus siap untuk kasih servis yang baik. Itu sih modal pertamanya sih itu. Apa sih yang membedakan perusahaan Cici sama perusahaan yang lain gitu? Yang pertama sih pasti kalau setiap usaha kan pasti mikirin profit. Number one is profit ya. Number two baru biasanya kalau ke servis. Nah kita terbalik, kalau di kami punya motonya adalah number one yang kita cari sebagai ownernya adalah pertama kali servis. Number two baru ke profit. Jadi kita percaya kalau kita servis bagus, customer juga akan datang. Mungkin itu yang membedakan kita sama yang lain. Jadi kita maunya kalau mengerjakan sesuatu juga harus oke. Usaha apa sih yang Cici lakukan biar pelanggan Cici nih yang ada saat ini masih bisa terus percaya sama Cici? Kalau selama ini sih kita kan jalin hubungannya kan dengan customer kan udah lama ya, jadi udah bertahun-tahun. Cuma kalau selama kualitasnya bagus, atau servis bagus sih mereka biasanya akan datang lagi. Dari segi branding, apa yang Cici lakukan agar nama perusahaan bisa dikenal oleh orang banyak? Oke. Kalau dari segi branding, yang pertama kali sih publisitas biasanya. Makanya tadi kalau dilihat kan ada beberapa majalah, kalau kita masuk ke majalah dan orang-orang kan baca tuh ada penggemar-penggemar audio mobil. Jadi kan mereka bisa lihat, oh ini yang Kartens gitu kan, kita sebutnya www.kartens-audio.com gitu kan, Kartens. Dan kita di-mention di sana kan, jadi mereka lebih tahu. Ya pasti sih terus iklan. Kita sampai saat ini rutin iklan di satu majalah audio mobil, ada 2 atau 3 di forum yang berhubungan dengan mobil. Dari segi positioningnya nih, Cici target marketnya di mana sih? Kalau dari segi demografinya, yang pasti kita ambil kan di Jakarta Selatan. Karena kan kita posisinya ada di sini. Terus kita ambil lagi, biasanya kita ambil ke daerah Tangerang. Jadi Tangerang dan Bekasi biasanya. Karena mereka ada jalan tol akses masuk kemari. Demografi seperti itu. Kalau dari segi gendernya, kita fokusnya biasanya sih 99% kali ya isinya male. Terus kalau dari segi ekonomi, dari segi target biasanya ke middle high, karena memang lebih fokus ke barang-barang yang kualitasnya di mid. Terus ada gak sih Ci sejauh ini tantangan yang Cici lewatin gitu maksudnya? Tantangannya sih banyak. Pertama kali kita bangun usaha, saya harus bangun dari awal, dari nol. Jatuh bangun dari segi modal usaha yang kita modal usahanya pernah habis total sampai kita harus kumpulin lagi modal awalnya. Tantangannya kan dari pemilihan produk. Kalau di audio elektronik ini kan kita masalah stok juga harus penting, pemilihan produknya harus benar. Dan tantangan sih banyak sekali sih dari pertama kali mulai sampai sekarang sih banyak. Berarti ada resiko yang Cici ambil karena kan dalam membangun sebuah usaha itu butuh resiko, karena kita nggak tahu kedepannya gimana, bakal sukses atau bahkan bisa jatuh. Cici ada perasaan gimana? Kalau saya sih cuma mikir resiko pasti ada dari dulu. Mbak yang saya percaya sih pertama kali dalam usaha, saya pertama kali diserahinnya ke semua usaha yang mulai kan dengan di atas. Tuhan yang bantu usaha kita, serahkan sama Tuhan, nanti yang lainnya kita kerja jujur. Asal kerja jujur sih, resiko sih pasti ada lah. Kita kena berapa kali resiko sih udah ada beberapa kali kita pernah
tipu orang sampai jumlah yang cukup besar. Setahun lalu itu kan kita sebelum pindah kemari pernah kejadian mobil customer accident. Cara mengatasi Cici gimana ya? Ada perasaan takut gitu pas ketika dalam Cici menghadapi resiko itu? Kalau takut sih pasti ada, namanya manusia. Kita kerjanya bagus, jujur, Tuhan juga pasti Dukung jalan keluar. Pasti. Terus saya mikir kan selama ini juga kita kerjanya oke, gitu. Masa kerjanya juga ada standarnya. Kayak misalnya harga dolar hari ini naik, semua produk-produk kita naik, mereka agak shock kan dengan harga keluar naik. Ya harus kita pikirkan gimana caranya supaya nanti customer oke shock untuk sementara, cuma nanti kita masih bisa jual produk lagi. Berarti produk Cici tidak hanya lokal ya? Karena kan barang-barangnya banyak yang dari luar. Ya, ada yang dari banyak kan, ada yang dari Prancis, Itali. Sebelum memulai usaha ini Cici ada market research terlebih dahulu tidak? Itu pertama kali bergeraknya di bidang variasi mobil. Variasi mobil kita lihat bahwa dari segi semuanya ya, dari segi profit, dari segi segala macam itu kayaknya kurang menguntungkan. Kalau market research sih sebenarnya nggak ada. Cuma kita lihat aja, oke masih pasarnya masih bagus. Jumlah karyawan di sini? 7. Oh ada 7 ya? Satu staff admin dan yang beban admin di bawah. Aku lihat banyak penghargaan sih. Bisa diceritain ya sih penghargaannya apa? Pertama kali sih kita ikut dari 10 tahun lalu, itu ikut di Jarum Black mungkin. Puji Tuhannya sih dapat beberapa trofi. Jadi kita dari tahun ke tahun kita coba adalah untuk ikut Kompetensinya. dan puji Tuhannya lagi sampai kemarin sih oke, kita dapat champion, sampai kali sih kita dapat di Asia, kita masuk ke juara 1 di final multimedianya. Yang paling berkesan dari sekian banyak piagam ini yang mana sih yang paling berkesan? Yang pasti sih yang di Asia, karena kita benar-benar aja karena lawannya kan di Asia cukup berat. Oh, satu lagi nih Ci, pertanyaan terakhir. Untuk kiat-kiat suksesnya apa sih Ci? Oh, yang pertama sih kalau saya bilang udah harus yakin sama bisnisnya sendiri, harus tahu bisnisnya maunya apa. Kalau nggak punya passion ya berarti jangan. Kalau nggak punya bisnis passion di makanan ya jangan bisnis restoran. Terima kasih Ci ya, atas waktunya Ci. Thank you.